Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Bagaimana dengan hakimiyatullah, dengan otoritas Tuhan? Apa tidak tabrakan antara kedaulatan rakyat dan otoritas Tuhan? Jawabannya adalah demokrasi itu tidak menyangkut tentang halal haram. Kalau persoalan halal dan haram tidak bisa menggunakan sistem demokrasi. Apakah ini halal atau ini haram kan tak bisa di voting. Persoalan halal dan haram itu mutlak otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demokrasi itu hanya menyangkut hal-hal keduniaan, terutama persoalan politik yang tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya. Para hadirin sekalian, sekarang kita bicara tentang hubungan antara agama dan negara. Tentang hubungan antara agama dan negara ada 3 teori. Pertama adalah teori negara agama. Yang kedua adalah teori negara sekuler. Yang ketiga adalah negara simbiosis. Negara dengan sistem atau teori simbiosis ini merupakan sebuah teori yang sangat mudah untuk diterapkan. Dalam pengertian bahwa negara dan agama tidak menyatu, akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Atau kalau diarabkan bisa dikatakan la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Agama dan negara adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi tidak bisa dipisahkan. Hubungan agama dan negara adalah hubungan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara. Kenapa membutuhkan negara? Kalau tanpa negara banyak ajaran-ajaran agama yang tidak bisa diterapkan. Sebaliknya negara membutuhkan agama. Karena kalau negara tidak dikawal dengan agama, tidak akan menjadi tempat yang kondusif untuk menjadi tempat menyiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Para hadirin sekalian, sekarang negara bangsa atau ad-daulatu di jami'i muwatiniha, negara bangsa itu adalah negara yang menjadi milik seluruh warga negaranya, tanpa perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dengan berbagai macam etnis, penganut agama dan sebagainya. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Salah satu contoh daripada negara bangsa adalah negara Indonesia. Indonesia ini lahir atas perjuangan seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam perjuangan untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah seluruh komponen bangsa Indonesia dari berbagai etnis, dari berbagai pemeluk agama. Di situ ada kaum muslimin, ada orang-orang Kristen dan penganut-penganut agama yang lain. Tidak bisa diingkari bahwa yang paling memiliki peran penting bagi berdirinya negara ini adalah kaum muslimin. Karena kaum musliminlah merupakan penduduk mayoritas di negara ini. Akan tetapi tidak bisa dinafikan bahwa penganut agama lain juga memiliki kontribusi dalam berdirinya negara ini. Oleh karena itu, penganut agama lain seperti Kristen, Buddha tidak bisa dianggap sebagai warga negara kelas 2. Muslim, Kristen, dan seterusnya memiliki kedudukan yang sama. Para hadirin sekalian, sebuah negara yang didirikan dan dibangun oleh seluruh bangsa dari berbagai penganut agama, rasa-rasanya sulit untuk diproklamirkan sebagai negara Islam. Sulit. Karena penganut agama lain tidak akan setuju. Dan pada gilirannya, sulit juga untuk melakukan formalisasi syariat atau tatbikus syariat, sulit. Akan tetapi tidak berarti bahwa pintu tertutup. Untuk itu masih terbuka lebar pintu untuk menjadikan syariat Islam mewarnai seluruh perundang-undangan yang ada di negara ini. Karena negara ini adalah mengikuti sistem demokrasi. Kalau masyarakat mayoritas yang diwakili oleh parlemen mau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh undang-undangan, apa sulitnya? Sudah barang tentu yang paling bijak adalah tidak atas nama Islam. Memang substansinya Islam, akan tetapi bungkusnya tidak perlu disebut-sebut Islam. Bisa saja dengan menggunakan istilah tandisul qanun atau Indoneisasi undang-undang. Dulu di Mesir pernah ada gagasan yang namanya tamsilul qanun, Mesirisasi perundang-undangan. Artinya bagaimana undang-undang, hukum dan perundang-undangan yang ada di Mesir itu digali dari budaya orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir adalah orang-orang yang mayoritas adalah orang Islam, yang budayanya tidak bisa dilepaskan dari mazhab-mazhab yang ada. Kalau bisa di negara ini juga melakukan hal seperti itu, yakni mengindonesiakan seluruh undang-undang. Dalam arti bahwa perundang-undangan yang ada di negara ini digali dari budaya bangsa Indonesia, daripada tetap mempertahankan undang-undang yang berasal dari Belanda atau negara-negara barat yang lain.
Akan saya tegaskan kembali bahwa secara teoritis sangat mungkin di sebuah negara yang mengikuti sistem demokrasi seperti Indonesia ini mengadopsi nilai-nilai syariah dan menjadikannya mewarnai seluruh perundang-undangan yang ada di negara ini. Akan tetapi kenyataannya betapa banyak anggota parlemen di negara ini yang mereka adalah mayoritas muslim tidak memiliki ghairah Islamiyah, atau karena mereka memang tidak begitu paham tentang ajaran-ajaran agama sehingga sulit untuk dicapai. Akan tetapi perlu disampaikan bahwa ada perbedaan antara tatbiqus syariah dan al-amalu bis syariah. Tatbiqus syariah artinya formalisasi syariah. Al-amalu bis syariah adalah mengamalkan syariah. Mengamalkan syariah itu adalah kewajiban setiap muslim, diformalkan atau tidak diformalkan, setiap muslim wajib mengamalkan syariah. Dan alhamdulillah di negara ini seluruh kaum muslimin memiliki kebebasan untuk mengamalkan syariah, baik yang menyangkut ibadat maupun yang menyangkut hubungan-hubungan sosial atau muamalat. Yang kurang di negara ini ya hanya itu, yakni tatbiqus syariah, formalisasi syariah itu yang kurang. Akan tetapi orang-orang yang sangat antusias dengan tatbiqus syariah, formalisasi syariah, mereduksi pengertian daripada syariat itu. Seolah-olah syariat bagi mereka itu hanya hal-hal yang menyangkut jinayat, menyangkut hudud, menyangkut hukuman, qisas dan sebagainya. Padahal ajaran syariat yang menyangkut jinayat dan ukubat itu tidak lebih daripada 1% daripada ajaran syariat. Dan kalaupun ajaran syariat di sini diformalkan, saya yakin akan sulit juga diwujudkan dalam kenyataan. Kenapa? Sebab karena